tentang serangga. Ada yang sudah tahu belum? Serangga itu apa sih? Ya, serangga itu adalah hewan yang punya 3 bagian nih di tubuhnya. Ada kepala, terus ada dada, dan ada perut. Punya kaki atau tidak ya? Iya, serangga juga punya kaki, tapi kakinya ada banyak, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6, 3 pasang. Dan selain punya kaki yang banyak, serangga juga punya antena. Tahu nggak teman-teman, ada yang di kepalanya nih, antena berdiri. Nah, serangga itu ada yang bermanfaat juga loh untuk kita, tapi ada juga yang merugikan untuk manusia. Kali ini Tante Ira mau berbagi informasi tentang serangga yang bermanfaat untuk kita. Salah satunya adalah kupu-kupu. Siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Ciri-cirinya apa sih kupu-kupu? Kalau kupu-kupu, seperti yang tadi Tante Ira bilang, kakinya ada 6, lalu ada antena, dan matanya majemuk. Apa ya matanya majemuk? Dia bisa melihat gerakan yang cepat sekali, seperti cahaya yang datang. Wah, dia bisa melihat yang lebih luas. Lalu, kupu-kupu itu punya sayap yang transparan. Jadi selama ini kalau kita melihat ada warnanya, itu dari mana? Ternyata warna cantiknya itu ada di sisi kupu-kupu. Selain itu ada apa lagi ya tentang kupu-kupu? Kupu-kupu itu ada yang mainnya malam hari dan ada yang mainnya siang hari loh. Lalu kupu-kupu juga punya belalai, tapi untuk makan. Jadi makannya menggunakan belalai. Nah, di mana sih tempat tinggalnya kupu-kupu? Kalau kupu-kupu tinggalnya di alam bebas, dia bisa terbang kemana saja. Lalu makanannya kupu-kupu apa ya? Ada yang tahu nggak? Makanan kupu-kupu itu adalah buah-buah yang sudah busuk. Kalau kita makannya buah-buah yang masih dalam keadaan baik. Kalau kupu-kupu makannya buah yang sudah busuk. Terus ada getah pohon dan ada garam. Garam juga kupu-kupu suka loh. Tapi ada satu lagi, keringat. Teman-teman tahu nggak? Keringat yang ada di tubuh kita nih. Jadi jangan heran kalau kupu-kupu suka hinggap di tubuhnya teman-teman, karena kupu-kupu suka menjilat keringatnya manusia. Wah, manfaatnya apa ya kupu-kupu untuk kita? Kalau kupu-kupu itu dia membantu menyingkirkan hama dan serangga yang mengganggu kita. Jadi kalau ada kupu-kupu, pergi kau hama, pergi kau serangga yang mengganggu. Seperti itu. Lalu kupu-kupu juga membersihkan lingkungan dari limbah, dan kupu-kupu juga menyerbuki bunga supaya bunga tumbuh subur. Jadi kalau bunga-bunga itu subur berkembang, itu karena kupu-kupu juga loh teman-teman. Nah, itulah tentang kupu-kupu. Kali ini ada Om Dida yang akan menjelaskan serangga yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, tahukah kalian Om Dida hari ini bermain peran sebagai serangga apa? Semut? Bukan. Nyamuk? Juga bukan. Lihat, badannya berwarna hitam kuning, hitam kuning. Ya, akulah seekor lebah. Nah, berbeda dengan manusia. Kalau manusia cenderung warna kulitnya krem atau coklat. Kalau lebah, lihat, hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning, hitam. Gitu. Kalau dari indera penciumannya, kalau kita sebagai manusia menghirup atau mengendus menggunakan hidung, berbeda dengan si lebah. Lebah menggunakan antenanya untuk mencari makanannya. Mana yang enak ya? Ya,
dia menggunakan antenanya yang ada di atas ini. Wow, kalau ada orang yang mengganggu kita, pasti kita langsung menepisnya. Jangan ganggu dengan cara memukul atau menangkis. Ya, berbeda dengan lebah. Lebah mempertahankan diri menggunakan sengatnya. Tuing. Tuh, lihat ada yang tajam. Tuing. Nah, kalau kita berjalan menggunakan 2 kaki, berbeda lagi dengan lebah. Lebah punya 6 kaki, banyak sekali 6. Dan dia bisa terbang, tidak seperti manusia. Karena dia mempunyai 2 sayap. Nah, sekarang bagaimana ya kalau lebah mau bermain? Iya, mereka itu tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Mereka hidupnya berkelompok. Tuh, lihat tuh. Tuh, di atas bukit sana tuh banyak lebah. Memang itu tempat tinggalnya lebah. Tuh. Tuh kemana? Tuh, ke situ tuh. Di atas pohon. Banyak nih di belakang nih. Ada di dalam gua, Bu. Bahkan dia juga ada loh di atap rumah. Coba deh teman-teman lihat ke atap rumah. Pasti di sana kadang-kadang ada lebah yang membuat sarangnya. Iya, tuh rumahnya tuh. Teman-teman, tapi tidak perlu takut ya dengan lebah. Karena lebah itu bisa bermanfaat untuk manusia. Salah satunya diambil apanya? Yang itu suka diminum sebagai obat. Terus kita jadi sehat. Namanya madu. Ya, manusia beternak madu agar bisa dipakai sebagai obat bagi manusia. Itulah cerita tentang lebah. Sekarang Om Dida mau terbang lagi seperti sang lebah. Aku ingin berkoloni, mencari makanan, nektar, mencari serbuk sari di bunga. Itulah makananku. Dadah. Nah, teman-teman, sekarang Om Rendra mau membagi info tentang serangga yang namanya lalat. Teman-teman pasti tahu dong, lalat itu menurut teman-teman merugikan atau tidak? Ya, kalau yang kita ketahui secara umum ya, lalat itu merugikan untuk manusia dan hewan ternak, teman-teman. Untuk manusia misalnya, kalau misalnya ada lalat yang hinggap pada makanan yang akan kita konsumsi, apa yang akan terjadi? Iya, kita bisa sakit perut karena dia meninggalkan bakteri dan virus di situ. Juga untuk ternak, biasanya kalau ada luka di badan ternak itu biasanya dia menggerogoti sampai timbul bakteri di situ hingga infeksi, teman-teman, hewan ternak yang kita miliki. Jadi serangga itu merugikan ya. Iya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak ciri-cirinya lalat seperti apa? Iya, lalat itu pendek dan ramping. Dia punya antena, punya sulut, matanya besar sehingga dia bisa melihat kemana-mana. Pandangannya sangat luas. Begitu. Dia punya sayap sehingga bisa terbang. Tapi dia punya gigi, teman-teman. Nah, biasanya dia hidup tinggalnya di air atau di pasir-pasir yang di situ banyak kotoran. Teman-teman tahu nggak tempat sampah tuh yang di situ ada bekas sisa makanan yang kita buang? Dia tinggalnya di situ. Bayangkan kalau teman-teman sekarang ada lalat di rumah kalian tuh, dan dia terbang ke makanan, terus makanannya kita makan. Bisa sakit perut, teman-teman. Gimana? Menurut teman-teman merugikan atau tidak lalat itu? Iya, merugikan sekali. Jadi kita harus menghindari rumah kita itu menjadi kotor ya. Kita harus membersihkan setiap hari sampah-sampah yang ada di lingkungan kita ya. Oke. Nah, teman-teman, kali ini Om Idai akan kasih tahu serangga yang merugikan. Apa sih serangga yang merugikan? Nah, ada namanya kecoa. Teman-teman pasti tahu ya, pernah lihat kecoa di rumah? Nah, betul, kecoa itu biasanya tinggal di tempat-tempat yang lembab. Sisa-sisa makanan atau juga di kamar mandi yang kebersihannya tidak terjaga. Bentuknya seperti apa sih? Coklat, teman-teman. Dia punya tubuh warnanya coklat. Iya, betul. Kakinya itu ada 3 pasang, teman-teman. Nah, kecoa itu bisa merugikan kita karena
Tahu nggak teman-teman, kecoa itu bisa membawa kuman-kuman dan bakteri saat mengenai makanan kita, sama seperti lalat. Dan juga kita bisa keracunan loh teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, yang namanya kecoa. Jadi supaya kecoa itu tidak ada di rumah kita, jaga kebersihannya ya teman-teman. Jangan sampai lembab rumahnya ya. Bisa. Kawan-kawanku, bisakah kau sebutkan macam-macam hewan serangga? Mereka ada di sekitar kita. Tahukah kamu ada di mana? Di atas sana, di pepohonan, di bawah sini, di rerumputan. Carilah dia di tempat-tempatnya dan sebut namanya. Belalang, kupu-kupu, kepik dan lebah, lalat, nyamuk, kumbang, capung, dan laba-laba. Belalang, kupu-kupu, kepik dan lebah, lalat, nyamuk, kumbang, capung, dan laba-laba. Tahukah habitat hidup mereka pertanda baik lingkungan kita? Tahukah habitat hidup mereka pertanda baik lingkungan kita? Wah, saatnya kita berpisah lagi teman-teman. Mari kita bernyanyi bersama. Sampai jumpa, Sampai jumpa. selalu bahagia, belajar dan bermain, riang gembira, bergembira bersama kita baba. Sampai jumpa, selalu bahagia, belajar dan bermain, riang gembira, bergembira bersama. Siapa? Kita baba. Ya. Bergembira bersama.